Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus mahasiswa-mahasiswi Istihamfara dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian sejarah pemikiran ekonomi. Kali ini kita akan bahas kapitalisme dan sosialisme edisi ketiga neoklasik. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingat kembali perjalanan sejarah dari sejak zaman para nabi, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kemudian masa Islam Rasulullah SAW di abad ke-5 Hijriah, sekitar tahun 505 Masehi, sekitar tahun 571 Rasulullah SAW lahir, hijrah, terus kemudian Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Sementara di dunia barat ada istilah Masehi, yang kemudian Renaissance, terus kemudian abad ke-8 Renaissance, kemudian muncul revolusi industri dan seterusnya. Kita lanjutkan. Pemikiran ekonomi, periode klasik, sosialisme, neoklasik, dan Keynesian. Ini kan perjalanan abad 17, 18, 19, sampai awal abad 20. Kita sudah bahas Adam Smith, Karl Marx. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini, neoklasik ini. Akan bahas neoklasik ini. Yang ini, tokoh-tokohnya adalah misalnya Karl Marx, Karl Menger, Leon Walras, Alfred Marshall, Max Weber, Rousseau, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya nanti ada pembahasan aliran sejarah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pengantar kajian. Kritik Karl Marx pada aliran klasik melahirkan sosialisme. Sudah jelas ya. Kebencian Karl Marx pada kapitalisme melahirkan mazhab sosialisme. Melahirkan sistem ekonomi sosialisme. Meski gagasan-gagasannya banyak ditolak dan ramalan keruntuhan kapitalisme utopia, namun sosialisme mampu membuat kapitalisme berhasil membenahi dirinya. Jadi kapitalisme klasik ya, mampu memperbaiki dirinya, membenahi dirinya ini karena diserang habis-habisan oleh Karl Marx. Itu sehingga kemudian kapitalisme berubah wujud menjadi neoklasik gitu. Sosialisme tidak laku di negara-negara kapitalisme yang paling maju. Sebagaimana ramalan Marx. Marx kan meramalkan sosialisme akan maju di Inggris, Jerman, Amerika. Tapi justru di Inggris, Jerman, Amerika itu sosialisme nggak laku. Melainkan berkembang di Rusia oleh Lenin. Ya, itu pun sekarang juga tenggelam juga. Ya kan? Itulah ide sosialisme. Nah, pemikir yang mampu memperbaiki cacat kapitalisme pasca kritikan Marx disebut mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik ini mazhab klasik baru, gitu kan? Neo itu baru, klasik itu klasik ya. Misalnya Karl Menger di Austria, Leon Walras di Swiss, Alfred Marshall, Cambridge University, Inggris, Max Weber, Berlin, Rostow, Oxford, Inggris ya, Britania. Meskipun mereka itu melakukan penelitian di tempat yang berbeda-beda, ya, yang di Austria, ada yang di Swiss, ada yang di Inggris, Jerman. Namun hasil kesimpulan penelitiannya sama. Ya, hasil kesimpulan penelitiannya sama. Yaitu mengatakan bahwa teori Marx tentang surplus labor value tidak berhasil menjelaskan nilai komoditas dan tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada ilmu pengetahuan. Karena jelas
teori Marx tentang surplus labor value itu akan memunculkan akibat demotivasi. Tidak adanya motivasi sama sekali pada manusia. Manusia dilarang rakus itu gimana? Gak mungkin kan? Itu. Makanya kemudian tidak menyumbangkan ilmu pengetahuan secara signifikan. Nah, bedanya dengan teori klasik, kalau teori klasik banyak menitik beratkan pembahasannya pada faktor-faktor ekonomi, peraturan kerja, struktur formal organisasi, rasionalitas tujuan, intinya pada minded pada materi harus berhasil karena kerakusan itu kan. Maka pada teori neoklasik banyak menekankan pentingnya aspek sosial, etika, psikologi, spiritual, emosi, dan sebagainya. Sehingga di situ ada pergeseran paradigma dalam pekerjaan bisnis. Dari materi minded, karena kerakusan seseorang, menuju immateri. Ada unsur kasihan, ada unsur kemanusiaannya. Etika, psikologi, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Mazhab neoklasik ada mazhab Austria, Lausanne, Cambridge, mazhab sejarah dan institusional. Tokoh-tokohnya mazhab Austria itu Karl Menger, Knut Wicksell, Ludwig Erdel von Mises. Mazhab Lausanne, Leon Walras. Mazhab Cambridge ada Alfred Marshall. Mazhab sejarah ini Friedrich List. Mazhab institusional ada Bunde Febel. Tapi nanti kita bahas ya. Bunde Febel tidak kita bahas. Kita lanjutkan. Karl Menger, teori utilitas marginal. Menurutnya, tambahan konsumsi suatu barang akan meningkatkan total utilitas. Ya, seseorang lapar, kemudian dia makan, maka akan menambah kegunaan dari barang itu. Tetapi tambahan konsumsi secara terus-menerus bisa mengakibatkan tambahan total utilitasnya semakin mengecil. Ya, makan 1 sendok, kemudian masih belum kenyang. Makan 2 sendok, masih belum. Terus sepiring, belum 3 piring. Sampai kalau pada titik tertentu, maka nilai kegunaan dari makanan itu akan menurun, akan mengecil. Nah, pertumbuhan yang semakin mengecil ini disebabkan oleh menurunnya utilitas marginal. Jadi kalau digambarkan, ya akan memuncak. Ini. Pada titik puncak inilah utilitas marginal. Ya, kalau digambarkan begini, lapar dia makan 1 sendok, 2 sendok, 1 piring, 2 piring, 3 piring, begitu puncaknya kenyang, ya itulah utilitas marginal. Maka kemudian akan menurun. Itu. Makan, minum, contoh-contohnya begitu nilai guna ya. Itu. Sehingga utilitas marginal akan bertambah banyak barang yang dikonsumsi itu justru malah akan menurun. Pertumbuhan yang semakin mengecil ini disebabkan oleh menurunnya utilitas marginal akibat bertambah banyaknya barang yang dikonsumsi. Utilitas marginal menurun akibat turunnya selera. Jadi dia memperhatikan selera, nafsu, hasrat terhadap barang akibat bertambahnya konsumsi barang tersebut. Jenuh, itu jenuh, ya sudah terlalu puas begitu. Kita lanjutkan. Kemudian Leon Walras, teori keseimbangan umum. Dia menguraikan bahwa perubahan suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam ekonomi tersebut secara menyeluruh. Dalam bukunya ia menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Jadi dia lebih dianggap sebagai bapak ekonometrika. Ya, cara menjelaskannya dengan logika-logika bilangan ekonometrika. Ekonometrika itu ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan kata lain,
Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, teori matematika, teori statistik dalam satu kesatuan sistem yang bulat. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empirik. Itu ekonometrika. Ekonomi dan matematika tambah statistika. Kemudian Alfred Marshall, dia mengeluarkan teori titik equilibrium. Jadi menurut ekonomi klasik, harga itu kan ditentukan oleh pengorbanan yang menghasilkan barang, ya kan? Pengorbanan tenaga kerja untuk menghasilkan barang itu sejauh seberapa banyak. Maka ini berarti kan dia orientasinya ke teori klasik ya, orientasinya ke sisi penawaran. Harga ditentukan dari sisi penawaran. Sementara neoklasik, ya Menger, Walras, Gibbons misalnya, dia orientasinya ke sisi permintaan. Makanya kemudian ada adopsi sedikit karena pengaruh sosialisme, sehingga teori neoklasik ini memperhatikan permintaan. Tapi bagi Marshall, harga itu ditentukan oleh dua sisi kekuatan di pasar, yaitu kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan. Kekuatan supply dan kekuatan demand. Ketika supply dan demand bertemu, maka disitulah muncul equilibrium. Dan pasar menjadi normal, persaingannya sehat. Pasar yang sempurna. Itu Alfred Marshall. Makanya kemudian dia dianugerahi sebagai bapaknya ekonomi neoklasik. Baik, itu Alfred Marshall. Kita lanjutkan sekarang aliran sejarah. Ini tokoh-tokohnya ada Friedrich List, Bruno Hildebrand, Rostow, Max Weber. Teori-teori ekonomi lahir dari kecerdasan para filsuf yang berhasil menarasikan berbagai fenomena ekonomi dalam sejarah kehidupan. Menurut aliran sejarah, teori ekonomi tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial sejarah di masyarakat yang memproduksinya. Jadi, menurut aliran sejarah ini, ekonomi tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial yang memproduksinya. Meski tidak memiliki kesimpulan khas tentang perekonomian suatu masyarakat, karena berbeda-beda mereka itu dalam memandang sosial masyarakatnya masing-masing, tapi ya mereka memiliki metodologi, menyumbang metodologi berpikir induktif, ya, bukan deduktif seperti gagasan aliran klasik dan neoklasik. Jadi kalau klasik dan neoklasik itu kan bahkan dia berani untuk mengatakan laissez-faire, laissez-passer, agar negara tidak terlibat dalam perekonomian. Tapi kalau menurut induktif, ya menurut aliran sejarah ini, negara terlibat dalam perekonomian tidak mengapa, ya itu. Tapi induktif, sifatnya berbasis pada empirisme masyarakat atau fenomena masyarakat masing-masing. Menurut aliran sejarah, perilaku ekonomi seseorang tidak sekedar termotivasi oleh kerakusan atau hedonisme, atau nilai manfaat marginal suatu barang atau utilitarianisme, tapi juga dipengaruhi oleh sosial, oleh tradisi, agama, adat istiadat di sekitar tempat seseorang itu hidup. Jadi gitu, ada motivasi itu juga dipengaruhi oleh agama, tradisi sosial, adat istiadat. Bukan sekedar kerakusan sebagaimana klasik atau utilitarianisme sebagaimana neoklasik. Itu. Tapi aliran sejarah memandang termasuk juga dipengaruhi oleh tradisi, oleh sosial, oleh adat istiadat. Baik, kita analisis, kita urai satu persatu pendapat para tokoh-tokohnya. Kita masuk Friedrich List. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi
jika dalam masyarakat ada kebebasan organisasi politik dan kebebasan perorangan. Perkembangan ekonomi menurut List melalui 5 tahapan. Tahap primitif, kemudian beternak, pertanian, industri pengolahan, manufacturing, ya, pengolahan industri pertanian, dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi disebut berdasarkan pada cara produksi. Sehingga menentukan alat produksinya apa. Makanya kemudian mulai dari primitif, kemudian beternak, karena alat produksinya yang awalnya hanya batu, kemudian cara produksi dengan cara berternak karena digunakan untuk berproduksi ternak-ternak, itu kan. Pertanian kemudian mulai mengenal cangkul, kemudian industri pengolahan pertanian, misalnya beras diolah menjadi padi dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan. Itu tahap-tahap perekonomian yang digagas oleh Friedrich List waktu itu, ya, ingat. Karena masanya Friedrich List itu termasuk masa yang klasik sebetulnya, masa yang seusia dengan Adam Smith, ya. Tapi dia alirannya sejarah, bukan aliran klasik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Bruno Hildebrand. Dia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi. Jadi karakter sejarah itu periodik gitu, ya. Ya, kalau menurut List tadi, perkembangan ekonomi itu didasarkan pada periode primitif, beternak, pertanian, dan dari cara produksi, kan, dari cara produksi. Tapi menurut Hildebrand bukan pada cara produksi atau cara konsumsi, melainkan pada cara distribusi. Makanya kemudian ada perekonomian barter. Kalau produksi kan hanya memperhatikan perusahaan, kalau konsumsi kan hanya memperhatikan konsumen. Tapi dengan distribusi justru memperhatikan dua pihak tadi. Ya, makanya ada istilah perekonomian barter, perekonomian uang, dan perekonomian kredit. Namun Hildebrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. Selain itu, Hildebrand juga tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analitis di bidang ilmu ekonomi. Dia tidak menyumbangkan metodologi berpikir. Baik, itu List dan Hildebrand. Kita lanjutkan. Rostow. Kalau menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi itu bisa ditahapkan ke dalam 5. Dan ini menginspirasi Indonesia pada masa Orde Baru, ya. Panca ekonomi pembangunan itu yang masyarakat tradisional, masyarakat tinggal landas, ya, masyarakat tradisional, kemudian masyarakat prasyarat tinggal landas, mempersiapkan untuk tinggal landas, kemudian tinggal landas menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi, ya, masyarakat industri. Jadi ada di GBHN, garis-garis besar haluan negara yang disusun oleh Pak Harto itu ada gelombang-gelombang pembangunan setiap 5 tahun sekali dengan mengadopsi terinspirasi oleh pemikiran Rostow ini. Lupa. Mohon maaf ya, nanti bisa dicari lagi. Kemudian kita lanjutkan, Max Weber. Menurut dia, sebab akibat dalam sejarah tidak selamanya didasarkan pada motif-motif ekonomi belaka. Weber menunjukkan bahwa ide-ide religius dan etis, ya, justru memiliki pengaruh dalam proses pematangan kapitalisme di tengah masyarakat Eropa. Sementara kapitalisme sulit mematangkan diri di dunia bagian timur oleh karena perbedaan religi dan filosofi hidup dengan yang di barat.
Weber menunjukkan bahwa golongan penganut Protestan, terutama kaum Calvinis, menduduki tempat teratas dari kaum Katolik. Sebagai analogi, Weber memberikan gambaran bahagia, ya, bahagia menurut Protestan itu ketika bisa makan kenyang. Sementara menurut Katolik, bahagia itu ketika bisa tidur nyenyak. Itu bisa dibaca di bukunya Semangat Kapitalisme dan Etika Protestan. Itu ada banyak sekali. Baik, itu ya. Sepertinya sudah sampai sekian pembahasan tentang mazhab neoklasik. Kita akan lanjutkan nanti mazhab Keynesian dan pasca Keynes. Bersambung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.